Halo teman-teman semua, selamat siang teman-teman. Dimanapun berada, semoga tetap sehat dan semangat pada hari ini. Di siang ini kita akan trading kembali teman-teman. Oke, di sini kita akan analisa teman-teman di time frame 5 menit dan time frame 15 menit. Oke, kita di sini bermain SNR teman-teman. Kita perhatikan area ini. Nah, dia sedang berada di area support ini teman-teman. Oke. Kita sekarang cek di time frame 5 menit. Time frame 5 menit. Candle apa yang sedang terbentuk teman-teman. Oke. Kalau di time frame 5 menit dia dominan masih naik ya. Tren sedang naik. Di time frame 15 menit ya sama, tren sedang naik juga teman-teman. Oke. Namun kalau kita perhatikan candlestick ini tidak sanggup menembus daripada sumbu ini ya. Sekarang kita cek lagi. Kalau kita cek dia di time frame terbesarnya kira-kira seperti apa. Sebentar kita cek dulu teman-teman. Kita lihat. Oke, di sini kita entry sell teman-teman. Di sini kita entry sell, kita perhatikan candle ini. Oke, kita sell teman-teman. Kita sell di sini 0,05 kita sell. Oke. Oke, kita tunggu seperti biasa teman-teman. Yang namanya trading forex ini ya harus sabar menunggu profitnya teman-teman. Gitu dia. Jadi semoga teknik-teknik kita trading di forex ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi saya sering juga teman-teman ngakak lihat orang-orang awam yang masih belum paham gitu ya, belum paham trading forex, belum paham trading apa itu binari. Namun bagi dia, karena kejadian-kejadian yang sudah berlalu, semua trading itu adalah sama gitu ya. Jadi dia tidak mengetahui apa itu trading forex dan apa itu trading binari, tidak tahu. Yang pokoknya yang namanya trading disamaratakan gitu ya. Jadi kadang ngakak lihat-lihat komentar yang menyamakan dengan binomo gitu dia. Oke, namun namanya masih awam ya wajar ya, kita cuekin aja. Intinya sih yang pasti kalau subscriber saya ya udah pasti paham lah apa itu binomo, apa itu forex, ya udah pasti paham. Dan yang paling lucunya teman-teman, orang awam berhasil mengetahui berita ya, namun tidak tahu kenapa merekanya ditangkap gitu. Permasalahannya tidak dimengerti, tapi beritanya tahu kalau trading itu ditangkap gitu, yang ada di benak mereka gitu. Jadi kadang lucu melihat komen-komentarnya gitu ya. Jadi ini trading forex buat orang awam, silakan di searching dulu terlebih dahulu sebelum komentar gitu ya. Pahami apa itu trading forex, apa itu trading binari, dan pahami juga permasalahannya di mana gitu. Permasalahan binari itu tersebut di mana gitu. Jadi bukan berarti semua yang trading bakal ditangkap teman-teman, bukan. Kenapa ditangkap ya, teman-teman juga harus paham permasalahannya apa kan gitu. Kan ada yang dirugikan, ada yang ditipu kan gitu dia. Jadi bukan asal-asal trading ditangkap, asal trading ditangkap. Lucu saya nengoknya. Oke, namun tidak masalah teman-teman, kita bisa cuekin. Namanya mereka tidak mengerti sama sekali ya, mau dibilang apa gitu ya. Ya saya hanya bilang silakan belajar dulu gitu baru komentar. Oke, kita gas aja teman-teman, kita tunggu. Kalau dia naik lagi teman-teman, kita bantai lagi sell 0,05. Jadi ini cara open posisinya jangan ditiru ya teman-teman ya. Jangan ditiru, maksudnya di sini kan saldo kecil, jadi 0,05 ini adalah maksimal teman-teman, maksimal untuk kita entry. Nah kalau tadinya naik saya masih berani dia 0,05 lagi, jadi 0,1 jadinya, dengan saldo cuma $35 gitu ya. Namun di sini jangan dicontoh untuk entry-nya. Ini hanya membuktikan
bagaimana keyakinan kita dengan analisa kita, teman-teman, gitu. Itu hanya membuktikan bagaimana keyakinan kita tentang analisa kita. Kalau kita yakin silakan bantai, kalau tidak yakin jangan. Open lah sesuai dengan saldo. Kalau saldo kecil ya open lah di 0,01, maksimalnya 0,05. Saya selalu ingatin teman-teman, jangan sampai lewat daripada ini. Kalau dia masih 100-an ke bawah, teman-teman, $100. Takutnya kalau teman-teman salah analisa ya dia fatal, teman-teman, habis saldonya. Oke, kita tunggu penurunannya lagi, teman-teman. Kalau kita cek lagi dia di time frame besar, kita akan lihat dulu time frame besarnya. Nah, time frame besar ini sebenarnya di candle ini dia sudah pelemahan ya, pelemahan untuk naik, teman-teman. Namun di sini juga ada area resisten ini. Nah, takutnya dia memang akan terjadi pemantulan kembali. Gitu dia. Kita lihat lagi di H1. Nah, H1 juga menyatakan adanya pelemahan naik. Oke, kita cek lagi di H4. Itu kalau kita cek di H4 atau H1, teman-teman, kita itu bermain swing, teman-teman. Lebih tepatnya ke swing dia. Karena kita analisa di sini bisa nanti dia sampai 4 jam kita open posisinya. Nah, karena kita bermain singkat paling setengah jam, ya kita ambil di time frame 5 menit dan 15 menit, teman-teman. Gitu caranya. Mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman ya yang sudah terbiasa di channel ini. Oke, kalau kita perhatikan lagi, teman-teman, di area H4 ini ternyata dia ada di area ini, teman-teman. Ini ada area supportnya. Nah, kalau kita cek di sini, ini sudah tertembus, teman-teman. Nah, area ini sudah di break oleh candle ini, teman-teman. Dua candle ini ya. Nah, ini mencoba untuk koreksi candle hijau. Oke, kita lihat lagi. Dia mencoba naik lagi, teman-teman. Pengaruh dari candlestick ini, teman-teman. Nah, oke, namun kalau kita analisa dia secara body tidak mendukung ya untuk naik terlalu jauh. Secara body kalau teman-teman ingat lagi candlestick ini, pertemuan candle ini, itulah penyebabnya kenapa dia naik, teman-teman. Namun kenaikan di sini ini sudah tergolong dia di ujung ya. Entry kita sudah tergolong di ujung trend, makanya kita entry sell, teman-teman. Nah, tadinya kalau pas momen kita ada di sini, kita ambil buy-nya sangat bagus ya. Dia buy di sini, habis pergantian candle ini dia buy di sini, jauh naiknya, teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang masih sering salah analisa, pesannya sih lebih sering lagi untuk latihannya, teman-teman. Latihan analisa di akun demonya, karena akun demo sama akun real sama aja, teman-teman. Itu sama aja ya. Jadi kalau teman-teman memahami di akun demonya atau sudah paham, sudah latihan, saya rasa bedanya dia di akun real paling dia ke psikologinya, teman-teman. Hanya itu aja yang membedakan. Kalau terkait dengan grafiknya, menurut saya ini tidak ada bedanya, sama aja, tidak ada beda sedikit pun ya. Karena market yang kita lihat di demonya itu sama dengan di realnya, teman-teman. Jadi bedanya paling dia di psikologi. Memang kalau tidak terbiasa ya pastinya jantungan, teman-teman. Tapi di forex ini saya rasa sih nggak begitu jantungan ya, karena kita bisa menunggu. Nah, kita lihat ini, tadi dia sudah turun sampai sejauh ini, naik lagi, kita bisa tunggu lagi dia turun, karena kita udah yakin dengan analisa kita, teman-teman. Analisa kita itu adalah dia akan terjadi penurunan, walaupun kita perhatikan ini tren sedang naik ya, tren sedang naik, namun saya yakin dia masih akan tetap ada tuh penurunannya, teman-teman. Dan ini memang udah begitu jauh ya kenaikannya. Memang tadi kita lihat di time frame 30 menit pengaruh kenaikannya itu adalah ketika terbentuk candle ini, teman-teman. Ini sangat kuat untuk membawa kenaikan.
Itulah makanya di sini naik lagi dia. Namun kalau kita analisa secara candle to candle, ini semua adalah tergolong pelemahan untuk naik, teman-teman. Nah, perhatikan dia kembali turun lagi. Karena ini kalau kita analisa secara body seperti yang saya katakan tadi, dia tidak akan kuat untuk naik, teman-teman. Kecuali tadi kita entry-nya di area ini. Kita pasti pilih buy, teman-teman, karena dia sudah di ujung, kita ambil sell-nya. Gitu. Jadi harus pintar-pintar kita juga untuk mengeksekusi, teman-teman. Bukan berarti kita hanya berpedoman 100% ke ini, ke candle-candle ini, enggak. Harus kita perhatikan juga area dia udah di mana. Ketika dia naik, dia udah di area mana. Dia udah sampai di area ataupun di resisten atau support yang mana gitu. Kalau kita tidak perhatikan itu, ya habis juga kita, teman-teman. Pastinya kita akan tetap loss, nggak ada gunanya gitu. Kalau kita hanya berpacuan 100% ke sini. Makanya saya selalu bilang wajib kita SNR dan candle. Seperti itu dia. Area itu wajib kita ketahui, teman-teman. Nah, masih banyak mungkin teman-teman yang belum memahami ataupun belum bisa menentukan area yang mana yang akan terjadi pemantulan ya. Nah, itu memang butuh jam terbang, teman-teman. Jadi itu tidak bisa saya berikan ibaratnya triknya begini tidak bisa juga, teman-teman. Karena itu real sesuai dengan pengalaman kita, teman-teman. Makanya dibilang pengalaman adalah guru terbaik. Karena apa? Karena sesuai dengan pengalaman kita ataupun sesuai dengan sering-seringnya kita melihat ini ya, kita jadi tahu, teman-teman. Seperti itu. Dia masih ini ya, masih ada perlawanan. Memang kita tadi analisa ini masih ada kekuatannya, teman-teman. Namun karena kita entry-nya sudah di ujung ya, kita masih aman. Posisi kita masih bisa kita pastikan profit, teman-teman. Profit 100%. Kalau tidak percaya kita lihat hasilnya. Jadi kalau trading di forex ini sebenarnya kecil kemungkinan kita loss, teman-teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan karena di sini kita bisa menunggu gitu dia. Tapi analisa kita harus kuat, teman-teman. Kalau kita mau menunggu, analisa kita itu harus benar-benar dia udah pasti akan turun, baru kita bisa tunggu, teman-teman. Kalau belum yakin jangan. Nah, seperti itu. Kalau belum yakin jangan sampai kita tunggu, nanti dia makin naik ya. Misalnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita tunggu tapi kita tidak yakin kalau dia nantinya turun, ya ini naik terus ya habis saldo kita. Gitu dia. Kalau dia naik saya mau entry lagi. Oke, di sini kita tambahin, teman-teman. Namun ini kita kurangin karena margin level kita harus kita jaga juga. Oke, kita langsung sell aja di sini. Oke, mantap ya. Oke, abang-abang, kita cek area entry kita. Semoga sudah dapat profit. Nah, posisinya sudah turun. Tadi saya entrykan lagi, teman-teman. Saya tambahin karena saya yakin di sini adalah momennya di candle ini adalah napas terakhirnya dia, teman-teman. Karena candlestick ini belum terkonfirmasi akan adanya penurunan. Makanya di sini langsung saya entry tadinya gitu. Kita lihat. Jadi seperti ini untuk ngambil target profit kecil, teman-teman. Profit kecil. Oke, kita tutup, teman-teman. Oke, biar jangan kepanjangan juga video kita. Oke, jadi sekian dulu, teman-teman, pada video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman dimanapun kita berada. Tetap sehat dan semangat. Terima kasih semuanya. Selamat siang.